Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah buka Q&A di Instagramnya KMP UNY. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, hari ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa nih, kepada narasumber. Nah, mungkin yang pertama nih pertanyaannya, mungkin ini lebih ke Kak Darmawansa kali ya. Gimana biar bisa jadi double degree untuk jurusan PBI? PB itu pendidikan bahasa Inggris kan ya? Pendidikan bahasa, ya. Oke, yang saya tahu, yang sepanjang saya tahu, untuk double degree itu ke Taiwan, yang program saya itu hanya 2 jurusan saja. Teknologi pembelajaran, sama pendidikan teknologi dan informatika. Pendidikan teknologi komputer dan informatika, PTEI. Iya, PTEI dan PT. Jadi kalau misalnya teman-teman dari jurusan atau prodi lain, mohon maaf saya belum pernah dengar dan belum dapat informasi masalah itu. Jadi kalau teman-teman dari teknologi pembelajaran dan juga dari teknologi informatika itu sangat welcome untuk mendaftar. Dan tahun ini saya dengar mereka akan buka lagi double degree sampai kuotanya masih ada 4 sampai 6 orang yang dipilih dari dua prodi. Jadi teman-teman yang pengen ikut silakan mulai dari sekarang persiapkan diri, karena saya dengar seleksinya akan dimulai di akhir tahun ini tuh dari pihak pasca sarjana PBI. Kalau PBI saya belum dapat informasi lagi, mohon maaf. Oke, berarti untuk PBI belum ada informasi ya menerima double degree atau tidak. Tapi untuk teknologi pembelajaran itu ada gitu ya, dan sedang buka ya. Jadi persiapkan kalian teman-teman. TP dan PTEI. TP dan PTEI. Ya. Oke, nah pertanyaan kedua. Pertanyaannya lebih ke Kak Dita dan Kak Mansur nih. Kalau sudah mengikuti perkuliahan semester 1, apakah masih terbuka peluang untuk menerima beasiswa LPDP? Oke, mungkin dimulai dari Kak Dita, gimana? Oke, ini berdasarkan pengalaman saya, teman satu angkatan saya sudah 1 semester mengikuti perkuliahan dan mencoba apply beasiswa LPDP. Alhamdulillah keterima di tahun pendanaan kemarin. Nah, konsekuensinya adalah harus mengulang kembali dari awal, tidak bisa meneruskan karena itu terkait dengan pendanaannya harus dari awal. LPDP maunya seperti itu. Mungkin untuk Mas Mansur bisa menambahkan pengalaman koleganya? Ya. Ya benar sekali kata Mbak Dita, kalau di LPDP setahu saya gitu kan tidak bisa kita melanjutkan perkuliahan gitu ya, tapi tetap harus mengulang dari awal gitu, karena memang itu sudah peraturan dari LPDP-nya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah lanjut ya harus merelakan waktunya untuk mengulang kembali seperti itu. Oke, nah satu pertanyaan lagi. Ya gimana? Kalau BU sepertinya Mas Darmawan ya ada sistem ongoing ya, untuk jalur ongoing tersendiri ada ya? Oh, ada ya? Gimana tuh? Kalau ada tidak ya? Ada. Nah, itu mungkin bisa. Nah, nanti mungkin kalau yang 1 semester sudah menjalani bisa malah apply-nya ke BU mungkin yang lebih sesuai ya. Iya, betul. Ongoing. Jadi memang harus cari beasiswa yang disesuaikan juga ya dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga nih. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu yang baru masuk di pasca UNY? Nah, dari Kak Darmawan ataupun Kak Dita ataupun Kak Mansur nih, adakah infonya gitu? Mungkin siapa dulu ya? Kak Dita mungkin? Kalau dari UNY itu sebetulnya ada beasiswa untuk alumni terbaik. Kalau tidak salah itu alumni terbaik dari fakultas masing-masing. Kalau MIPA dulu ada, saya ngejar di situ, kebetulan sudah dilimpahkan ke rekan saya yang lain saat itu. Jika tidak, ketika S1-nya adalah alumni bidik misi, saya pendanaan bidik misi dulu S1. Dan S2-nya
LPDP ini untuk program beasiswa pendidikan Indonesia dalam negeri BPIDN itu ada jalur tersendiri, ada jalur reguler, ada jalur PNS, termasuk TNI Polri masuk dalamnya, juga ada jalur afirmasi. Nah, di dalam jalur afirmasi itu ada alumni bidik misi berprestasi. Jadi mungkin akan lebih difasilitasi oleh jalur tersebut, begitu. Yang jelas jangan patah semangat sih, pasti ada jalan. Iya, pasti ada jalannya. Mungkin ada tambahan Kak Darmawansa tadi. Kalau BU benar tadi kata Mbak Dita, teman-teman yang sudah baru masuk semester 1 ini kan dan lagi benar-benar tidak dapat beasiswa bisa mendaftar nanti di BU di semester ketiga untuk program ongoing-nya. Nah, di BU itu sendiri ada tiga jalur. Pertama itu jalur untuk karyawan Kemendikbud, di bawahnya Kemendikbud sendiri. Terus ada jalur umum seperti saya, jalur umum. Yang ketiga itu jalur 3T. Jadi teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang termasuk di 3T dari aturan Kemendikbud bisa mendaftar di situ juga. Kalau sepertinya sih tiap jalur ini punya kuota masing-masing. Saya tidak tahu berapa kuota masing-masing. Cuman ketika teman-teman dari 3T mungkin akan prosesnya kali besar dibanding teman-teman dari jalur umum. Gitu. Oke, Kak Mansur ada tambahan? Iya, menyangkut tadi 3T nih. Kebetulan saya dari LPDP juga, dari jalur afirmasi, daerah afirmasi, yaitu daerah 3T gitu, yang mana masuk ke dalam list daerah 3T dari LPDP, dan itu nanti LPDP punya listnya tersendiri gitu. Jadi nanti kalian bisa cek daerah kalian masuk daerah afirmasi atau enggak. Dan tentunya untuk yang daerah afirmasi ini seperti saya dapat keuntungan di mana saya hanya mensyaratkan TOEFL skor minimalnya yaitu 400. Jadi itu merupakan keunggulan tersendiri menurut saya. Kalau dibandingkan di jalur yang lain mungkin 450 ya Mbak Dita ya. Dan untuk jalur daerah afirmasi ini hanya 400 gitu kan. Tapi itu tadi tidak setiap tahun ada bukaannya. Apalagi tahun ini tidak ada bukaan umum ya Mbak ya. Hanya 2 jalur di LPDP yang buka. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari keluarga sejahtera atau dari alumni bidik misi atau dari daerah 3T bisa menunggu untuk pendaftaran beasiswa LPDP di tahun berikutnya gitu. Jadi yang pasti dipersiapkan dari sekarang persyaratan-persyaratannya. Oke, terakhir nih pesan untuk para teman-teman mahasiswa yang nonton, gimana sih agar menjadi mahasiswa yang berprestasi dan mendapat beasiswa? Adakah tips dan triknya dari kakak-kakak ketiga narasumber kita pada hari ini biar bisa jadi gak biasa-biasa aja seperti itu? Mungkin dimulai dari Kak Darmawansa ya mungkin ya udah lanjut S3. Gimana? Oke, yang pertama dari awal memang ketika saya kuliah di UND saya selalu menganggap diri saya nggak mau nih jadi biasa aja. Jadi saya pengen yang lebih gitu. Lebihnya apa? Kalau master itu kan fokus ke publikasi ya. Ketika kamu bikin karya dan itu dipublikasikan karya itu merupakan nilai yang sangat tinggi gitu. Itu poin utama untuk bagi seorang master degree. Dan saya melakukan itu gitu. Saya tidak mau sesuai hanya persyaratan lulus S2 UNY yang cuma satu publikasi. Saya pengen lebih. Dan itu membuat saya akhirnya ketika lulus S2 saya dapat 4 publikasi nih. Nah 4 publikasi itu yang kemudian menjadi nilai poin saya ketika mendaftar kuliah lagi untuk S3, di mana ketika aplikasi saya masuk, terus kemudian rekomendasi dari profesor-profesor yang memang mumpuni di bidangnya juga mendukung saya dan juga dapat referensi itu membuat saya merasa lebih gampang untuk mendapatkan beasiswa lagi untuk studi S3 saya sekarang. So, ketika kalian punya mimpi ke depan, pengen seperti ini, jangan hanya ikuti standar saja dari pihak dari universitas, tapi lebih dari standar itu supaya kalian bisa supaya kalian juga bisa lebih baik ke depannya untuk masalah kerjaan ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Gitu. Harus punya mimpi yang lebih dari standar ya. Iya, harus lebih dari standar. Untuk ya ke depannya juga. Oke, lanjut. Gimana nih kalau Kak Mansur nih? Kan udah, hobinya juga jalan, pendidikannya tetap jalan. Gimana nih tips dan triknya? Ya. Yang rahasia banget gitu. Kalau saya memiliki moto yaitu be a people who always inspire other people gitu. Jadi saya itu selalu ingin menjadi orang yang menginspirasi banyak orang lain. Di mana saya suka merasakan sendiri gitu. Kalau saya ini
orang yang berasal dari daerah 3T. Orang yang istilahnya menemukan banyak-banyak kendala dibanding teman-teman yang lain di perkotaan gitu. Jika bukan saya yang mau merubah diri saya sendiri, siapa lagi gitu kan. Dan kalau tidak dimulai dari diri kita, ya mau siapa yang merubah diri kita gitu. Jadi kalau kata Agnes Monica sih selalu bilang dream big and make it happen, bener nggak sih? Oh, iya. Jadi saya itu selalu mempunyai mimpi yang tinggi dan saya mencoba untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya gitu, karena saya ini selalu menjalin relasi dengan teman-teman gitu. Jadi saya selalu berteman dengan siapa saja, saya ambil baiknya dan buang buruknya gitu. Salah satu yang baiknya yaitu ini tadi, informasi mengenai beasiswa saya tampung, kemudian saya pelajari, kemudian saya coba apply beasiswa tersebut, dan alhamdulillah saya bisa berdiri sama teman-teman sekarang di sini sebagai salah satu ordi dari beasiswa LPDP, dan bisa sharing juga ke teman-teman mengenai kisah-kisah inspiratif. Wah, ceritanya gitu ya. Ya, berarti keterbatasan bukan jadi masalah seperti itu ya. Justru harus jadi cambuk untuk kita supaya keluar dari keterbatasan ini. Gimana caranya kita buktiin kita bisa seperti itu ya, kayak. Iya benar, dan yang pasti satu lagi nih, push your limit gitu loh Mbak. Jadi kita itu jangan mau jadi yang gitu-gitu aja gitu kan. Kita harus jadi orang yang luar biasa gitu kan, harus jadi orang yang hebat, harus jadi orang yang benar-benar mempunyai dampak yang positif bagi orang lain juga gitu. Jadi jangan mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi harus sesuai dengan tema kita, yaitu jadilah mahasiswa yang berprestasi, yang nggak biasa-biasa aja gitu. Iya. Betul nggak Mbak? Betul sekali. Push your limit, jangan jadi biasa-biasa aja. Nih kalau Kak Dita gimana nih? Ini perempuan satu-satunya narasumber kita hari ini. Gimana pendapatannya kalau dari segi perempuan gitu kan? Kalau dari segi perempuan, jatuhnya bukan feminis ya ini ya. Di sini saya sebetulnya merangkum semuanya ya, karena tips sukses, tips untuk anti mainstream tapi wow, itu sebetulnya sama sih sebetulnya. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Semakin kita mau ribet akan suatu hal, itu nanti insya Allah hasilnya juga semakin baik. Kalau bahasa Jawa itu Gusti Allah itu mboten sare. Allah itu tidak tidur. Allah itu selalu melihat apa yang kita perjuangkan, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, betul kata Mas Mansur tadi, jalin relasi, jalin kolega, karena seberapa sukses kita itu tidak hanya dilihat dari akademik sebetulnya. Yang kedua adalah kolega. Nanti kolega pun akan bisa mendorong kemampuan public speaking. Public speaking juga penting ya. Mendorong kemampuan public speaking, memperluas konektivitas terkait jejaring kerja, kolaborasi untuk penelitian dan lain sebagainya. Menurut saya, yang saya rasakan sendiri adalah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekarang capek, enggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Aduh, luar biasa sekali nih ya. Ketiga narasumber kita pada hari ini dengan perjuangan mengejar beasiswanya masing-masing, kemudian setelah menerima juga tetap ada perjuangannya seperti itu. Mungkin hari ini episode BBC kita sampai di sini seperti itu. Terima kasih kepada Kak Mansur, kemudian Kak Darmawansa, Kak Dita yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersedia untuk kita tanya-tanya nih hari ini ya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, apalagi di kondisi COVID-19 seperti ini, masih belajar dari rumah, kuliah dari rumah, kemudian kerja dari rumah juga. Dan untuk Kak Darmawansa juga yang sedang di luar, jaga kesehatan seperti itu. Teman-teman mahasiswa bisa melihat dan menonton video ini, boleh juga di subscribe, like dan komen ataupun share. Kemudian juga mungkin teman-teman ingin bertanya lebih lanjut tentang beasiswa, mungkin bisa mengunjungi laman media sosial para narasumber. Oke, akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih kepada ketiga narasumber, dan semoga teman-teman mahasiswa yang sedang menonton terinspirasi dan informasi ini bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk pemburu beasiswa seperti itu ya. Ini informasi ini sangat penting. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.